Hai solih-solihah semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di video belajar bersama Buna. Nah, di video kali ini kita akan belajar tentang perubahan wujud benda, materi bahasa Indonesia, tema 3, kelas 3 SD. Oke, sebelum kita mulai belajar, bagi Ananda Solih-Soliha yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa untuk subscribe, share, like, komen, dan nyalakan lonceng notifikasi untuk mendapatkan video terbaru dari Buna. Anak-anak, di sekitar kita banyak sekali benda. Nah, benda-benda itu dapat dibedakan menjadi 3 jenis berdasarkan wujudnya, yaitu benda padat, benda cair, dan benda gas. Kira-kira anak-anak masih ingat atau tidak ya pada pelajaran tentang perubahan wujud benda? Mari kita ingat kembali tentang nama-nama perubahan wujud benda. Yang pertama adalah mencair, yaitu perubahan dari wujud padat menjadi wujud cair. Yang kedua adalah membeku, yaitu perubahan dari wujud cair menjadi wujud padat. Nah, membeku kebalikan dari mencair ya. Yang ketiga adalah menguap, yaitu perubahan wujud cair menjadi wujud gas. Yang keempat adalah mengembun, yaitu perubahan dari wujud gas menjadi wujud cair. Mengembun adalah kebalikan dari menguap. Yang kelima, mengkristal, yaitu perubahan dari wujud gas menjadi wujud padat. Yang keenam adalah menyublim, yaitu perubahan dari wujud padat menjadi wujud gas. Menyublim kebalikan dari mengkristal. Anak-anak, benda-benda dapat berubah wujud. Perubahan wujud benda terjadi karena proses pemanasan dan pendinginan. Perubahan wujud tadi dibedakan menjadi 6 seperti yang sudah kita pelajari di depan tadi, yaitu mencair, membeku, menguap, mengembun, mengkristal, dan menyublim. Mari kita jabarkan satu persatu. Yang pertama adalah mencair, yaitu perubahan wujud dari padat menjadi cair. Contohnya, es batu menjadi air karena penerimaan kalor. Yang kedua adalah membeku, yaitu proses perubahan wujud benda cair menjadi padat. Nah, peristiwa membeku terjadi karena proses pendinginan. Contohnya, air yang menjadi es batu. Yang ketiga adalah menguap. Menguap yaitu perubahan wujud dari cair menjadi gas. Peristiwa ini disebabkan oleh pemanasan. Contoh menguap adalah ketika anak-anak melihat air yang telah dimasak lama-kelamaan akan mendidih dan air yang terdapat di dalam panci akan terlihat berkurang karena sebagian air itu menguap ke udara. Yang keempat adalah mengembun. Mengembun merupakan peristiwa perubahan wujud dari gas menjadi cair. Nah, peristiwa mengembun terjadi karena pendinginan. Contoh mengembun adalah daun-daun atau rumput yang ada di lapangan pasti akan basah, padahal tidak ada hujan. Nah, peristiwa itu terjadi karena udara yang mengembun lalu menempel di daun-daun atau rumput tersebut. Yang kelima, mengkristal, yaitu peristiwa perubahan wujud dari gas menjadi benda padat. Peristiwa mengkristal ditunjukkan dalam pembentukan salju. Air dari daratan akan menguap ke angkasa menjadi uap air ketika terkena panas matahari. Uap air dapat berubah wujud menjadi salju ketika di angkasa telah dipenuhi uap air dan suhu udara dingin.
salju kemudian turun kembali ke daratan. Yang keenam adalah menyublim. Menyublim merupakan peristiwa perubahan wujud dari padat menjadi gas. Peristiwa menyublim terjadi karena pemanasan. Peristiwa menyublim dapat dibuktikan dengan menggunakan kamper. Kamper banyak digunakan sebagai pengharum ruangan dan lemari pakaian. Kamper yang berada di udara terbuka akan segera berubah menjadi gas. Peristiwa ini disebut menyublim. Gas kamper inilah yang mengakibatkan ruangan sekitar berbau harum. Anak-anak, ketika anak-anak melihat es batu yang dibiarkan terkena paparan sinar matahari, apa yang anak-anak pikirkan? Esnya mencair atau ada sesuatu yang berubah? Nah, sejatinya anak-anak bisa melihat adanya perubahan pada es batu yang mencair. Perubahan tersebut dikategorikan menjadi dua, yaitu perubahan fisika dan perubahan kimia. Nah, sebenarnya apa sih perubahan fisika dan kimia ini? Yuk kita pelajari lagi lebih lanjut. Oke anak-anak, perubahan fisika. Perubahan fisika itu adalah perubahan suatu zat yang tidak menghasilkan materi atau zat baru. Artinya hanya bentuk fisiknya saja yang berubah atau wujudnya yang berubah, akan tetapi sifat fisiknya tetap sama. Contoh perubahan fisika yaitu pencampuran garam ke dalam air yang membentuk larutan garam. Atau bisa juga pencampuran gula ke dalam air yang membentuk larutan gula. Nah, secara fisik, garam berubah dari bentuk padat menjadi bentuk yang terlarut di dalam air. Begitu pula dengan gula. Tetapi sifat-sifat garam masih tetap sama, yaitu rasanya asin. Larutan gula juga tidak berubah rasanya, tetap manis. Contoh lain dari perubahan fisika adalah mencair, membeku, mengkristal, menguap, menyublim, dan mengembun. Nah, bagaimana anak-anak sudah paham kan perubahan fisika itu yang mana? Sekarang adalah perubahan kimia. Apa sih perubahan kimia itu? Perubahan kimia adalah suatu perubahan zat yang menghasilkan jenis dan sifat zat baru dan sifatnya permanen. Artinya, zat hasil terbentuknya tidak dapat diubah lagi menjadi zat asalnya. Kira-kira anak-anak bisa menyebutkan ya, contohnya perubahan kimia itu apa ya? Contoh perubahan kimia adalah pembakaran kayu. Jika kayu dibakar akan menghasilkan arang kayu. Nah, jika dibandingkan antara kayu dan arang kayu, keduanya memiliki jenis dan sifat yang berbeda, bukan? Karena itu, pembakaran kayu bukan perubahan fisika, tetapi tergolong perubahan kimia. Contoh lain perubahan kimia yaitu kertas yang dibakar hingga menjadi abu, besi yang berkarat, daun kering yang diproses menjadi pupuk kompos, dan proses fotosintesis pada tumbuhan. Nah, anak-anak, terjadinya perubahan kimia dapat diamati dari ciri-ciri yang menyertai perubahan zat tersebut loh, yaitu perubahan warna, perubahan suhu, adanya endapan, dan terbentuknya gas. Jadi, anak-anak sudah paham kan apa itu perubahan fisika dan perubahan kimia? Iya, perubahan fisika adalah perubahan yang tidak menghasilkan zat baru, sedangkan perubahan kimia adalah perubahan yang menghasilkan zat baru. Oke anak-anak, sekian dulu video kali ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Terima kasih sudah belajar bersama Buna. Tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.